yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Bulukumba, yang saya hormati dan yang saya banggakan guru-guru SMP 48, Bapak Ibu guru SMP 48 yang sempat hadir pada hari ini, yang berkenan untuk hadir dalam acara presentasi saya sebagai calon guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf Bu, mohon maaf Bapak Ibu guru telah menyita waktu Anda sedikit sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak, menyampaikan diseminasi budaya positif. Mohon maaf Bu, saya sita waktunya. Terima kasih banyak untuk memberikan kesempatan kepada saya demi tugas saya sebagai calon guru penggerak di kepala sekolah. Baiklah, saya berdiri di depan kalian ini bukan karena saya sebagai apa ya, tapi saya sebagai salah satu calon diamanahkan oleh fasilitator dan juga tugas dari LMS ini untuk mempresentasikan tentang apa yang kami pelajari di calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi yang saya akan berikan, saya ingin dulu tepuk semangatnya. Baiklah, begini, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 kali ya tepukannya. Jadi kalau saya bilang 4 berarti 4 kali. Kalau 5 kali. Oke, siap? Siap. Terima kasih. 4, tepuk 5. Oke, iya. 5 kali. Ayo, saya ulangi. Tepuk 5 kali. Oke, makasih, tepuk tangan dulu semua untuk Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, baik. Hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Positif, berpikir positif. Berpikir hal-hal yang baik. Iya, berpikir hal-hal yang baik. Makasih Pak. Jadi berarti dalam materi ini saya akan membahas tentang hal-hal yang baik mengenai disiplin kita, cara berperilaku kita, cara menyampaikan kita terhadap mata pelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Baik, Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu dalam budaya positif itu hal-hal yang terpikirkan bagi kita mengenai kedisiplinan juga termasuk ya positif. Iya, saya juga sangat, apalagi berdiri di depan kalian ini sangat canggung, sangat malu karena tentu penilaian kalian, saya ini selalu datang terlambat. Saya yang selalu di belakang datangnya di sekolah, pokoknya serba terbelakang lah selalu. Tapi karena setelah memasuki CGP ini, insya Allah ke depannya semoga saya dan teman-teman yang ada di SMP 48 ini dapat membudayakan disiplin positif. Ya. Baik, perubahan paradigma. Ya. Jadi perubahan paradigma untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpihak, berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin dikiatkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Iya. Jadi kita selaku peserta didik harus
berbudaya positif, yakni disiplin, menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Ya, jadi slide selanjutnya. Jadi ini adalah perubahan paradigma ya. Jadi perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Ini menurut teori kontrol dalam pembahasan di CGP. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol kita, mengontrol saya umpamanya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus respon ya. Terus teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dengan Kensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Ya. Jadi dalam diseminasi ini sebentar kita akan membuat sebuah salah satu keyakinan mengenai kedisiplinan. Ya. Jadi sebelum kita jauh ke depannya, jadi ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apa makna disiplin? Nah, di sini ibu-ibu saya semestinya juga masih perlu banyak belajar tentang didisiplinkan menurut ibu kepala sekolah. Jadi ini adalah makna disiplin, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menghadapkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tapi pemenuhan lanjut. Jadi itu tadi makna disiplin. Jadi ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi setelah saya mempelajari tentang kedisiplinan, saya mencoba selama ini untuk tetap datang tepat waktu ke sekolah dan insya Allah semoga kedepannya bisa. Amin. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentu Ibu sudah tahu ya di PMM bahwa kita juga tentang pelajari profil pelajar Pancasila: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi di sini ada 3: motivasi eksternal, dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Di sini pernah tidak Ibu pada saat proses pembelajaran yang pertama kita menilai siswa dengan memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah yang mana yang merupakan di sini motivasi apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nomor 2. Iya. Nomor 2. Nomor 2, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti membutuhkan salah satu hadiah, berarti motivasi eksternal. Iya. Terus yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita terbagi, ada cinta, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ya. Itu kebutuhan kita sebagai manusia, ya. Cinta kasih, kita memerlukan kasih sayang. Perlu lah. Perlu banget. Terus yang kedua, Banget. penguasaan. Kita mau dikuasai atau tidak? Bebas. Tentu tidak, ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Terus kesenangan. Tentu kita memiliki juga kesenangan, ya. Jadi pada saat kita beradaptasi dengan anak-anak, kita juga harus memikirkan ini, bagaimana tentang kasih sayang, penguasaannya dia, bagaimana dengan kesenangan dia, terus tentang kebebasan dia untuk berpikir kreatif, ya. Maka kita sebagai salah satu pengajar perlu juga mengetahui hal ini, kebutuhan dasar manusia. Ya. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, jadi ini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi 5 posisi kontrol guru yang biasa kita lakukan. Ya. Pernah tidak kita menghukum siswa? Pernah. Oh iya. Pernah tidak membuat merasa bersalah? Pernah. Ini salahmu, kamu tidak mengerjakan ini. Iya. Terus teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sebagai seorang guru memang kita harus menghukum, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Tidak harus menghukum di depan teman-temannya, ya. Tidak harus menghukum di depan teman-temannya, karena itu merupakan salah satu apa yang namanya itu, anunya anak, ya, psikisnya bisa terdampak. Membuat merasa bersalah, itu juga akan membuat merasa bersalah juga. Nggak bagus memang itu.
Baik, slide selanjutnya. Jadi ini 5 posisi kontrol kita lagi. Jadi 5 posisi kontrol terbagi-bagi. Nggak kentara tulisannya ya. Motivasi, identifikasi gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Terus ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan. Jadi kotak yang kedua mengharapkan imbalan, ya, jadi mengharapkan imbalan. Terus identitas apa ini? Kontrol diri, menghargai diri sendiri. Ya, jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang kami pelajari di LMS. Kalau penasaran dengan materi ini, silahkan mendaftar di CGP. Ya. Insya Allah kita akan pelajari semua itu. Iya. Jadi inilah 5 posisi kontrol. Menghargai diri sendiri sebagai cara untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, Lanjut mah. pertanyaan. Pernyataan. Tidak pakai kacamata ini. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini biasa kata-kata apa? Ya? Biasa tidak dilakukan ini pada siswa. Biasa. Bu Tuti. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kalau kita mau melakukan beradaptasi dengan siswa harus mengatakan hal yang seperti ini ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi ini pernyataan yang Menghukum. tidak menghukum ya. Terus siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Jadi ini akibatnya menghukum teman, pemantau, Sebagai teman. jadi pemantau, manajer, dan penghukum. manajer kita ini termasuk di sini guru, manajer. Terus penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Bu Tuti. Penghukum. Iya. Lanjut. Kontrol penghukum dia. Jadi budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, terus peraturan kelas. Udah Lanjut. dengar. Keyakinan kelas. Kita masuk pada keyakinan kelas ya. Bagaimana, masih siap? Masih on. Semangat? Tetap semangat. Ya, ulangi. Tetap semangat. Iya, terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Baiklah, keyakinan kelas kita lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi keyakinan kelas itu perlu diterapkan dalam kelas. Iya. Jadi harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu, baru kita memulai suatu pembelajaran di awal semester. Yeah. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah atau pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi ini pembentukan keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Peraturan keyakinan kelas. Peraturan. Jadi dibedakan, ada peraturan, ada keyakinan. Jadi beda ya, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan katanya selalu kembali ke buku ke tempatnya. Itu contohnya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya apa? Harus tanggung jawab. Yeah. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelas. Terus keyakinannya menghormati orang lain dari diri sendiri. Dan keyakinan kelas beda peraturan dan keyakinan kelas. Ini perbedaannya. Terus peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Terus keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan menghormati orang lain dan sabar. Terus gunakan masker. Peraturan dan keselamatan. Iya, kesehatan dan keselamatan. Ini adalah peraturan, ini adalah keyakinan. Jadi sebentar Bapak Ibu guru yang hebat, Ibu Kepsek, saya ingin mengajak teman-teman sebentar untuk berkelompok membentuk sebuah keyakinan di kelas. Iya. Harus dulu diartikan peraturan itu apa pengertiannya dan keyakinan itu apa. Ya. Supaya nanti begitu disuruh membuat peraturan langsung kita tulis yang ini yang dikatakan peraturan. Kemudian keyakinan, yang ini dikatakan Peraturan kayak peraturan di sekolah baru bandir kayak Jadi mereka pengertian peraturan dan keyakinan. Jadi sebentar teman-teman, apabila disuruh membuat peraturan dia sudah kalau ini peraturan, kalau ini keyakinan. Ya, tadi kita telah membahas ya tentang keyakinan. Bapak Ibu masih ingat tadi keyakinan? Coba ya kembali ke slide keyakinan. Jadi kata Ibu bahwa kita harus saya dulu harus menjelaskan keyakinan itu apa, peraturan itu apa, ya. Jadi tadi keyakinan tentang apa? Tidak ada keyakinan, ada peraturan. Kan yang udah yang positif, Ya. paradigma. Jadi ini ada disiplin. Yang mana peraturan tadi pengertiannya? Ya, kalau peraturan adalah salah satu yang dibuat untuk mendisiplinkan seseorang. Ya, peraturan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara keseluruhan. Ya, jadi itu keyakinan. Kalau peraturan sesuatu hal yang dilakukan, ya Sekarang ya. kan di atas keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas, Ya, sebentar. ini kan keyakinan kelas
adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah sekarang kalau peraturan kelas, Ya, kalau peraturan kelas yaitu salah satu hal yang dibuat untuk disepakati bahwa misalnya harus tepat waktu. disepakati. Iya. Mengikat semua orang Iya. kan. Kalau Mengikat keyakinan, kesepakatan seseorang. kalau keyakinan kayak Bagaimana Bu, lanjut? ya silakan lanjut. Iya, lanjut. masing-masing orang sadar diri. Kadang kami kan Oke, jadi sebelum kita membuat keyakinan, saya akan bagikan kelompok tentang jadi membuat kesepakatan kelas. Ya, tadi sudah dipaparkan bahwa keyakinan ini terus kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada keyakinan, ada peraturan. Ya. Nah sekarang sedikit dulu. Apa beda? Ini kan tadi kita bahas keyakinan kelas. Nah sekarang membuat kesepakatan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan itu kesepakatan yang dilakukan mengenai Keyakinan kelas. peraturan dan keyakinan kelas yang akan dibuat. Ya, itu disepakati. Oh iya. Oh dua midi. Iya. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu menyangkut peraturan dan keyakinan kelas yang ada di dalamnya. Misalnya adalah Iya. dua-duanya dibikin maksudnya. Ya, bagaimana? Siap? Langsung Iya. dicoba. Kalau begitu, saya akan bagikan. Gula-gula. Ya, bukan gula-gula. Gula-gulanya nanti. Kukira pokoknya. Kamu sakit kepala. Mau pulpen kapan nih? Saya bawa itu. Makutu itu Bu, tidak ada senjatanya. Iya. Dicuri sampai bucin pulpen. Dibagikan satu persatu. Dibagikan satu persatu. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu terdiri dari keyakinan dan peraturan kelas yang disepakati. Bagi ini tuh butuh diganti. Jauh ke kelompok mega. Keyakinan dan peraturan. Kesepakatan kelas kedua, peraturan, bikin kok peraturan sekaligus keyakinan kelas. Jadi kita membuat, anggaplah kita berada di suatu kelas. Anggaplah kita berada di suatu kelas, kita akan membuat kesepakatan sebelum kita mengajar. Ada kesepakatan dulu sebelum kita belajar. Jadi misalnya anak-anak, sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan. Salah satu contohnya, apabila ibu sebentar mengajar, harus minta izin keluar kelas. Itu salah satu keyakinan kelas. Satu orang kayaknya, satu orang. Disepakati. Satu gitu. Itu satu kesepakatan kelas. Kemudian contoh yang lain, kesepakatan kelas kita sebelum jam pelajaran pertama dimulai harus hadir 15 menit sebelum jam pertama dimulai, harus sudah berada di kelas.
Apabila mau gurunya terlambat 5 menit, maka siswanya boleh pulang. guys, apabila mau Keyakinan kelas. Pergi sekolah. menghormati Tidak boleh bawa HP pergi sekolah. Peraturan minta. Itu peraturan. Oh, bekerja. dari orang lain. Keyakinan disepakati, misalnya kelas harus selalu bersih. Nih, Ya, kalau sudah Maju ke menulis Pak Alia. Itu Mega. Paul, banyak menulis. Menulis pasti. Yang peraturan Sini. Jaya. Oh, Jaya. Apa nama aku tulis? Saya tulis style atau style? ada peraturan, ada keyakinan. kasih pisah ih. Lebih paturkan. Biar enggak boleh ribut dalam kelas. kontrak. Iya. Iya, saya begitu tuh, Bu. Kontrak kerja di kelas. Iya, biar nih. Kesepakatan kelas. Jadi keyakinan ini peraturan. Ini contohnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya harus bertanggung jawab. Tadi kan hanya disuruh buat kesepakatan, bukan disuruh buat peraturan dan keyakinan. Apa yang disepakati di kelas? Tidak ada dua. Kan kayak ke peraturan dua tah, peraturan sama keyakinan. Ada sepakat, disepakati. persepsi misalkan aturannya begini, keyakinan begini. Ya. Membedakan peraturan dan anunya, Jadi keyakinan. dibedakan peraturan dan keyakinan. Ada perubahan. Apa Ji? Tunggu dulu. Apa Ji? Kalau mau kertas. Apa ada peraturan tak dulu? Kalau itu menghormati orang lain dan diri sendiri, iya. Iya. Kau itu sama punya kau itu. Hah? Peraturan. Apa? Tidak, bukan. Peraturan itu. Akan membuat peraturan dan keyakinan, ya, menjadi satu, menjadi kesepakatan. Gimana, Bapak Ibu? Masih semangat? Karena ini di atas jam apa ya? Jam lain ya. Iya. Kita dan peraturannya saya lanjut materi dulu ya Bapak Ibu. Ini siswa paling sabar nah ini. Jadi sebentar Ketua kelasnya naik nih. terus yang mana dengan keyakinan. Naik Ibu, jangan dulu ketua kelas ah. Ketua kelasnya itu. Kenapa tuh ketua kelas tidak mau tertempel Nona? Kalau praktek pengajian memang begitu. Wah ini nih,
Ini nih nakal ini boy. Itu Pak Wali. Mau cepat pulang. Siapa ini anaknya? Nakal ini nakal Ya, bu. sudah semua membuat keyakinan dan peraturan. Sudah bu. Sudah, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Tadi teman-teman ada yang bisa membacakan salah satu keyakinan ibu-ibu dan bapak. Ya, silahkan Ibu Tuti. Naik ke bu. Iya. Keyakinan ku tunjuk baca bu. Mau dibaca. Baca semua ini. Baca semua bu. Salah satunya mau ibu. Jadi salah satu peraturan yang saya buat yaitu disiplin dalam proses belajar. Keyakinannya tidak boleh ribut atau mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Iya, terima kasih banyak Ibu Tuti. Jadi peraturan yang dibuat oleh Ibu Tuti, disiplin dalam proses belajar mengajar, berarti disiplin ya. Ya. Terus keyakinannya tidak boleh ribut, Ya. mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Ini sudah benar peraturannya. Benar. Iya. Jadi peraturannya juga keyakinannya Benar tidak bu. boleh. Benar bu. Menghargai orang keyakinannya di situ bertanggung jawab. Iya, Aduh, salah, Bu. jawab. Iya. Jadi Benar, Ji. keyakinannya bertanggung jawab. Iya. Jadi itu jadi salah satu contoh dalam membuat peraturan jelas. Lanjut Bapak Ibu, segitiga restitusi. Selesai itu. Segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pertanyaannya, apa itu segitiga restitusi? Ini metode pendekatan kepada anak. Iya. Pendekatan segitiga restitusi. Pendekatan pada anak. Iya. Jadi sebelumnya kan ada tadi penjelasannya. Jadi tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah salah satu pendekatan yang dilakukan untuk siswa. Terus melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberi penawaran bukan paksaan. Jadi ini pendekatan segitiga restitusi yang dilakukan pada anak yang berbuat salah. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa. Jadi ini di sini sangat menstabilkan identitas. Iya. Ini contohnya kata-kata yang akan ditanyakan pada anak. Iya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pendekatan ini Pak, pendekatan. Oh. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Kita yang Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Umpamanya ada anak kita berbuat salah, terus kita memanggilnya dengan kata-kata memberikan pendekatan lah, melalui tahapan segitiga restitusi. Lanjut, validasi tindakan yang salah.
Jadi contoh kata-kata ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal bagian Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Umpamanya ada anak-anak kita yang berbuat salah, terus kita memanggilnya di depan kita, terus bertanya mengapa berbuat salah. Pasti ada alasannya, umpamanya tidak kerja tugas, pasti ada alasannya. Iya. Jadi sekarang kita dituntut sebagai pendidik tidak boleh marah di depan banyak anak-anak karena akan mempengaruhi psikologi anak tersebut. Iya. Jadi ini adalah suatu pendekatan dan diskusi. Lanjut. Tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi begitu ya menanyakan keyakinannya. Tadi kita telah membuat keyakinan di kelas, iya. Jadi ditanyain, pasti sudah bikin pernah keyakinan di kelas. Pasti ingat itu anak-anak. Oh, saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Umpamanya seperti itu. Ya, dikasih ingat nih, oh iya, sudah dibikin keyakinan kelas. Jadi ini salah satu tahapan yang ketiga. Lanjut. Ya, Terima kasih. terima kasih. Bagaimana kita ice breaking dulu? Speaking. Ice breaking. Iya. Apa Bu? Permen Bu. Ada permen? Coba siap. Berdiri atau? Ya, berdiri semua berdiri. Oke. Sudah? Sudah berdiri semua? Coba saya ingin membentuk lingkaran. Bukan bakso ini, bukan. Menebak nama teman yang di sampingnya. Ya. Sudah? Jadi pada saat saya menunjuk, sebelum kita explain dulu. Pada saat saya menunjuk, umpamanya Pak Anwar langsung tunduk. Setelah lagunya berhenti, Pak Anwar tunduk. Bu Mega sama Bu Jaya menyebut namanya. Oke? Iya. Tidak menyebut namanya yang waktu berhadapan.
salam sam-saman. Oke, lanjut. Dari kedua ibu ya saja. Oke. Masih teman? Pancasila. Iya. Jadi berdiri di semangat dulu. Jadi kalau saya mengatakan Pancasila, satu, yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil, jadi satu kata saja. Saya mau tahu siapa yang tidak hafal Pancasila. Hanya satu kata. Saya pertama mana yang maha. Oke, baik silakan. Jadi ibu, kalau saya tunjukkan satu. Oke. Pancasila, saya tunjuk satu. Iya. Pancasila satu kata. Iya. Ibu. Itu orang satu kata. Saya kan bilang Pancasila. Budaya saya dalam Pancasila. Siapa yang maha esa? Oke, baik. Ya, kita semangat dulu, semangat. Semangat. Saya mau tahu siapa yang tidak hafal Pancasila. Oke, Pancasila. satu kata saja yang bilang Ibu Kesen. Apa yang saya bilang tadi? Iya. Bentar. Pancasila. Yang lain. Pancasila. Ketuhanan yang rakyat. Oke. Nah, saya keluar lanjut. Lanjut. Pancasila. Ketuhanan. Satu. Oh, saya keluar. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan Yang maha esa, kemanusiaan. Oke, benar.
Yang ditunjuk, yang ditunjuk, yang ditunjuk. Saya harapkan dulu semua. Kita lihat dulu tadi peraturannya ini Bapak Ibu yang sudah diyakini. Terus sebelum kita mengakhiri ini, saya akan mengucapkan dulu terima kasih sebentar sebelum saya bacakan dulu peraturan yang telah kita buat. Ya. Jadi keyakinan kelas ada peraturan meminta izin apabila mau keluar kelas kepada guru. Itu termasuk peraturan. Terus menghargai orang lain dan diri sendiri termasuk keyakinan. Ya. Terus ada lagi kesepakatan kelas. Peraturan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terus keyakinannya tanggung jawab. Terus meminta izin apabila ada keperluan pada saat jam belajar. Terus keyakinannya tanggung jawab menghormati orang lain. Terus kesepakatan wajib berpakaian rapi. Ini termasuk peraturan atau keyakinan? Ya, peraturan. Bertanggung jawab. Terus ada lagi dilarang mengganggu teman pada saat proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Terus saling menghargai sesama teman. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Iya. Terus ada lagi siswa dilarang membawa benda tajam. Ini peraturan. Iya. Keyakinannya aman dan tertib. Iya. Jadi keselamatan ya. Jamnya, menitnya. 12:41. Peraturan hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Keyakinannya tanggung jawab. Terus ada lagi nih, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Keyakinan Komitmen juga bisa. komitmen dan tanggung jawab ya. Iya. Peraturan dilarang ribut di saat guru sedang menjelaskan. Terus keyakinannya menghormati orang lain. Iya. Jadi itu semua adalah salah satu keyakinan dan peraturan yang dibuat di kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu setelah kita melakukan membuat kesepakatan kelas, saya harapkan dalam proses pembelajaran nanti kita bisa terapkan bersama-sama di sekolah ini. Iya. Tanya sedikit. Ya, Apakah di kelas itu kesepakatan kelas harus selalu berdampingan peraturan dan keyakinan kelas? Iya, harus berdampingan peraturan dan keyakinannya di kelas dalam membuat kesepakatan kelas. Iya, jadi harus berdampingan. Terus mengenai apa yang telah saya utarakan, tentu masih banyak hal yang lebih kurang dipahami. Saya mohon maaf ya, karena saya selaku manusia juga sangat butuh ilmu yang lebih banyak lagi, terutama tampil di depan kalian yang begitu hebat. Ini adalah merupakan pengalaman saya yang pertama berbicara di depan Bapak Ibu Kepsek, Bapak Ibu guru, SMP Palapan yang hebat-hebat semua. Itu merupakan suatu sangat, bagi saya sangat bukan luar biasa. Bangga. Enggak tapi saya telah memahami sebenarnya karena ilmu saya masih kurang
saya masih tahap Minder, belajar minder. untuk berbicara bagaimana menjelaskan itu. Semoga apa yang saya sampaikan hari Sakit ini pinggang. bisa diterapkan ya ibu-ibu. Mana semangatku semua? Kalau sebelum saya akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi saya tepuk 2, tepuk 3 dan 5. Tepuk 2, 3, 5. Sudah ngayon. Ulang, tepuk 2, 3, 5. Untuk semua guru-guru hebat, saya yakin semua yang ada di depan saya adalah guru-guru hebat, guru-guru yang bisa menjunjung nilai-nilai budaya positif di sekolah kita, yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, sehingga suatu saat nanti anak-anak kita dapat berakhlak mulia, dapat cerdas dan berhasil di masa yang akan datang. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya ingin Bapak Ibu menyanyikan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatimu senang, di mana-mana hatiku senang, akan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan melambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Semua guru hebat? Sehat. Semua semangat? Sehat. Oke, terima kasih. Maafkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, karena kita sudah belajar atau ada penyampaian tentang budaya positif, salah satu wujud nyatanya yaitu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang pertama adalah salamnya. Jadi saya mengharap Bapak Ibu yang bertugas atau piket setiap hari sekiranya datang cepat memberi senyum salam kepada anak-anak kita. Siap, insya Allah.